Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Ya, Ibu Guru berharap anak-anak yang berada di rumah semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan Ibu Guru percaya bahwa anak-anak di rumah juga sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai dengan pelajaran kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Hari ini kami akan belajar tentang keberadaan kami sebagai perempuan dan laki-laki dalam terang iman. Bantulah kami supaya dapat menemukan diri dan berkembang bersama sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Ya, walaupun kita belajar lewat video, tapi Ibu Guru percaya anak-anak sudah siap ya. Karena sebentar di akhir penjelasan akan ada tugas. Ya, baik, lanjut. Pelajaran pertama, pribadi peserta didik dan lingkunganku, dengan subtema perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya. Tujuan pembelajaran kita agar para peserta didik, agar anak-anak dapat menjunjung tinggi sikap hormat, sikap mengakui kesepadanan dan kerjasama, dan sikap untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam membangun dunia yang lebih baik. Ya, itu tujuan kita pada pembelajaran kita pada saat ini ya. Jadi tujuannya agar anak-anak di rumah dapat menjunjung tinggi sikap hormat, sikap mengakui kesepadanan, kerjasama, dan sikap untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam membangun dunia yang lebih baik. Baik. Nah, waktu di kelas 4 kita sudah belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai gambaran dari diri Allah sendiri. Ya, laki-laki dan perempuan sederajat, maka tak ada yang lebih tinggi atau rendah martabatnya. Keduanya saling melengkapi. Kita diciptakan Tuhan dengan segenap jiwa raga, bakat, dan perasaan. Tuhan menghendaki agar kita ikut serta mewartakan kasih dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, kita dengarkan sebuah cerita. Kita baca ya. Nah, yang punya buku itu bisa lihat di halaman 2. Ya, halaman 2. Baik, ceritanya tentang hadiah dari ibu. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya mobil-mobilan,
pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Beberapa hari yang lalu, Elda berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo. Mereka juga memberi hadiah istimewa kepada Elda adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama, Elda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menyimpan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menyimpan boneka Elda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukannya lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka milik Elda pada tempatnya. Ya, baik, itu cerita tentang hadiah dari ibu. Jadi, dalam cerita tadi kita akan mendalami. Nah, di sini dalam cerita tadi tentang hadiah dari ibu itu kita lihat ada perbedaan hadiah ya, perbedaan hadiah untuk laki-laki dan perempuan. Terus ada juga larangan dari ibu melarang Edo untuk bermain boneka. Nah, ada juga perbedaan bentuk permainan untuk anak laki-laki dan perempuan. Nah, banyak ya. Baik, kita dalami satu persatu ya. Jadi, dalam cerita tadi menjelaskan juga bahwa kisah hadiah dari ibu mau mengungkapkan bahwa sebagai laki-laki dan perempuan kita harus menerima diri seutuhnya. Ya, menerima jati diri atau kodrat kita ya. Nah, agar kelak tidak ada penyimpangan. Nah, itu. Jadi, dalam cerita tadi, kita harus menerima diri kita seutuhnya. Kalau kita perempuan, kita harus menerima. Kalau kita laki-laki, kita juga harus menerima karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa karena kita diciptakan sesuai dan segambar citra Allah sendiri ya. Baik. Nah, waktu di kelas 4 kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri fisik dan psikis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ciri fisik perempuan yaitu, kita sudah masuk pada perbedaan fisik dan psikis ya. Fisik berarti menyangkut badan, psikis berarti menyangkut kejiwaan ya. Jadi perbedaan tentang ciri-ciri fisik dan psikis antara perempuan dan laki-laki, perbedaannya yaitu kalau perempuan suara, bentuk badan, perbedaan rambut dan kelamin. Selain itu juga pada laki-laki dan perempuan berbeda secara psikis atau kejiwaan, misalnya perbedaan emosi, perbedaan tugas atau peran ya. Lanjut. Nah, pada umumnya laki-laki dan perempuan dibedakan secara fisik dan psikis. Akan tetapi ada perbedaan yang mendasar yang kodrati yang dikehendaki Tuhan, yaitu bahwa perempuan yang bisa mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Namun tanpa laki-laki, perempuan pun tidak memiliki kemampuan untuk itu ya. Nah, jadi dalam hal ini tampak bahwa perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan
terarah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya. Berdasarkan nilai-nilai Kristiani, baik laki-laki dan perempuan perlu mengembangkan sikap kebapaan maupun keibuan, merawat, menyukai keindahan, kreatif, bekerja keras, sikap tanggung jawab, dan melindungi. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita masih pada materi yang sama, tapi kita akan menggali pengalaman tentang cerita kitab suci. Ya, baik, kita tutup pelajaran kita dengan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.